Selamat datang, terima kasih atas kehadiran para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan masing-masing pemerintah kabupaten kota hadir bersama kita, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan BP2MI, para kepala PT BP2MI yang baik hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual. Hadirin tamu undangan, rekan-rekan media sekalian yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, di tengah umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan insya Allah keberkahan dalam hidup kita. Dan tentu saya sebagai kepala badan dan seluruh jajaran mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Hari ini adalah hari bersejarah, menurut saya tidak hanya penting tapi juga strategis, Bapak Ibu sekalian. BP2MI menandatangani nota kesepakatan dengan 6 pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, yang tadi sudah kita ikuti dan melaksanakan bersama. Ini menjadi penting sebagai bukti bahwa negara hadir, negara ingin memberikan jaminan garansi perlindungan secara utuh dan menyeluruh kepada para pekerja migran Indonesia. Dan tentu ini adalah amanat Undang-Undang 18 2017. Bahkan juga ini adalah perintah Presiden saat saya dilantik tanggal 15 April 2020 di Istana Negara. Beliau menyampaikan pesan yang sangat penting kepada saya untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itulah yang kemudian menjadi semangat dan bahkan jargon perjuangan BP2MI. Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan bahwa tentu tadi disampaikan oleh masing-masing bupati, wali kota, selain disyukuri ini dianggap hal yang sangat penting, tentu penting juga bagi kami. Ini era kolaborasi. Tidak ada satu institusi negara pemerintah yang bisa berjalan sendiri, bekerja sendiri. Tidak ada satu pemerintah atau institusi pemerintah negara yang bisa menyelesaikan semua urusan secara sendiri. Ini era di mana kita harus kolaborasi. Semoga tentu kita bisa merawat sinergi, kemudian juga memperkuat kolaborasi yang kita awali dengan nota kesepakatan pada hari ini. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita sudah melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan kurang lebih dengan 82 kerjasama dengan pemerintah daerah. Bahkan saya menargetkan di bulan Juni 2022 kita sudah menyelesaikan penandatanganan dengan 260 kabupaten kota yang menjadi kantong penempatan pekerja migran Indonesia. Tahun 2022, Pak Wali Kota, Bapak-Bapak Bupati, BP2MI sudah menetapkan sebagai tahun penempatan di tahun 2022. Saya ingin melihat nanti para deputi, direktur mampu menjabarkan atau tidak apa yang dimaksud dengan tahun penempatan. Ya, harus dibuat roadmap yang sangat jelas, kemudian terukur, dan tentu target dengan kecepatan. Jadi tentu ini menjadi penilaian kepala badan kepada masing-masing direktur untuk melaksanakan tahun 2022 sebagai tahun penempatan. Kita juga sudah menandatangani 44 kerjasama dengan lembaga pendidikan, baik pendidikan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kita sudah menandatangani kerjasama dengan 21 lembaga, baik pemerintah pusat, BUMN, dan lembaga keuangan, lembaga swasta, serta lembaga kesehatan. Dan 5 kerjasama dengan pihak luar negeri, baik lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun organisasi internasional. Dan tentu dengan pihak luar negeri di tahun penempatan ini kita akan perbanyak lagi kerjasama, penandatanganan MOU, agreement dengan negara-negara penempatan yang menjadi target penempatan kita di tahun 2022 dan selanjutnya. Hari ini kita menandatangani kesepakatan dengan Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten ND, Kabupaten Polres Timur, Kabupaten Manggarai, kemudian Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Solok. Saya ingin sedikit memberikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian.
jumlah pekerja migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah sejak tahun 2014 hingga 4 April 2022. Ini berdasarkan sistem komputerisasi yang kami miliki, bahwa pekerja migran mayoritas bekerja dengan jabatan posmed yang merupakan sektor pekerjaan informal. Ya, ini untuk Nusa Tenggara Timur mencapai 7.512 pekerja, dan untuk Sulawesi Tengah berjumlah 2.178 pekerja. Berbeda dengan Provinsi Sumatera Barat, ini mayoritas diisi oleh pekerja migran yang bekerja pada sektor formal, yaitu operator production, dengan kisaran 1.971 ini jumlahnya. Nah, ini semua ada lengkap, by name, by address, siapa mereka, berasal dari kampung mana, sekarang sedang bekerja di negara apa, ya, kemudian sektor pekerjaannya apa, bahkan gajinya berapa. Nanti saya akan undang Bapak Ibu sekalian selesai acara ini ke ruang comment center yang kami miliki. Nah, dari ketiga provinsi tersebut, walaupun pada tahun ini belum ada data penempatan pekerja migran ke Malaysia, namun negara-negara tersebut ini masih menjadi negara tujuan utama penempatan. Data tersebut menarik tentu, mengingat Provinsi Sumatera Barat memiliki kesamaan kultur dan budaya dengan Malaysia. Namun di sisi lain, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah, Malaysia memiliki daya tarik lebih untuk jabatan yang ditawarkan. Jadi kultur dan budaya dan jabatan yang ditawarkan ini tentu menjadi faktor yang saling mendukung satu sama lain dan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi negara penerima maupun dari sisi negara pengirim. Pertanyaan kita adalah what's next? Apa yang harus kita lakukan setelah penandatanganan nota kesepakatan? Ya, tentu setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Jo tadi. Pertama, kami berharap segera pemerintah daerah mengeluarkan perda atau perbuk atau perwali tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Ini yang kami butuhkan untuk membuktikan bahwa negara dan pemerintah benar-benar serius ingin memberikan pelindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Yang kedua, tentu bagaimana koordinasi ya, terus kita lakukan, kemudian sosialisasi secara masif harus dilakukan, dan tentu yang terakhir adalah fasilitasi penempatan dan pelindungan. Yang ini menjadi tugas kita bersama, dilakukan secara kolaboratif antara BP2MI dan pemerintah daerah. Ingin juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita sedang berhadapan dengan dua kejahatan besar dalam hal penempatan. Pertama adalah kejahatan penempatan ilegal yang banyak dilakukan oleh para sindikat dan mafia. Ini bisnis kotor yang sangat menggiurkan. Ini godaan setan yang terkutuk yang setiap orang juga bisa terkecoh dengan godaan-godaan. Nah, sayangnya bisnis ini sekalipun dilakukan oleh segelintir orang yang disebut mafia, ini dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Nah, kalau saya udah ngomong begini pasti ada pihak yang tersinggung dan marah. Ya nggak peduli lah. Yang penting saya bertanggung jawab menjalankan perintah konstitusi ya, untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia, dan bapak-bapak tentu memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat ya, di mana bapak-bapak memimpin daerah. Kita hadapi ini dengan satgas, dan jika bapak ibu aktif mengikuti pemberitaan media, sekarang sedang gencar-gencarnya tidak hanya BP2MI, TNI bahkan, Polri bahkan ya, melakukan pencegahan di beberapa kantor penempatan dan juga penangkapan terhadap oknum-oknum tertentu yang dianggap sebagai kaki tangan ya, dari bandar-bandar besar. Tentu kita ingin negara tidak sekedar hadir, tapi hukum bekerja menyeret dan memenjarakan tidak hanya aktor-aktor calon di lapangan, tapi juga para bandar-bandar besarnya. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dulu kita sering menghadapi mafia atau sindikat ijon rentenir, para rentenir. Jadi mereka yang ingin bekerja ke luar negeri, otomatis mereka tidak punya uang. Mereka hanya punya mimpi mendapatkan pekerjaan yang baik, dan pekerjaan itu mereka mendapatkan gaji yang cukup. Kemudian selesai kontrak, mereka kembali ke tanah air, kampung halaman, dan hasil dari gaji itu digunakan sebagai modal ekonomi mereka. Tapi untuk berangkat bagaimana? Mereka tidak punya uang, sehingga ada dua cara.
untuk memenuhi kebutuhan mereka berangkat. Pertama, menjual harta milik keluarga. Atau yang kedua adalah meminjam uang kepada rentenir. Nah, ketika meminjam uang kepada rentenir, disinilah mereka terjebak pada praktek ijon rente yang gajinya setiap bulan hanya habis untuk membayar pinjaman kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, sehingga untuk itu kita menghadapinya dengan pertama kita sudah meluncing KTA BNI, bunganya 11%. Karena memang sudah tidak bisa ditawar karena itu bisnis perbankan. Ya. Walaupun bunga 11% ini jauh lebih murah dibandingkan bunga kepada rentenir yang kurang lebih mencapai 40 sampai 60%. Tadi bahkan disampaikan oleh Bapak Bupati ya, di daerahnya bisa mencapai 100% bunganya. Ya, satu bayar dua gitu. Nah, sekarang selain KUR KTA kita sudah meluncurkan program KUR, kredit usaha rakyat, yang kemarin saya launching dengan Permenko Perekonomian, Kemenko Perekonomian, Pak Erlangga. Bunganya hanya 6%. Ya. Plafonnya 100 juta. Jadi siapapun para calon pekerja yang ingin berangkat tidak perlu lagi menjual harta milik keluarga atau meminjam ke rentenir. Negara menyiapkan uang. Fasilitasi negara disiapkan dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Jadi intinya adalah peluang kerja di luar negeri sangat terbuka, demand. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan anak-anak bangsa kita, anak-anak muda kita yang memiliki mimpi untuk bekerja di luar negeri. Persiapan itu harus kita lakukan dalam bentuk kolaborasi ya, BP2MI dan pemerintah daerah, karena konstitusi kita di pasal 27 sangat jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi dolim kalau negara pemerintah memupus mimpi anak-anak bangsanya yang dilindungi oleh konstitusi untuk bekerja, termasuk bekerja ke luar negeri. Maka tugas negara saya, Bapak-bapak sekalian, adalah menyiapkan berbagai fasilitasi kemudahan dalam hal bagaimana mereka dilayani dengan baik, fasilitasi dokumen-dokumen, persyaratan yang lengkap untuk memenuhi standarisasi mereka sebagai pekerja migran yang akan bekerja di negara penempatan, kemudian juga tentu fasilitasi kemudahan-kemudahan, termasuk bagaimana mereka bisa mengakses pinjaman yang disiapkan oleh negara. Jadi sekarang tidak ada lagi alasan untuk mereka menjual harta keluarga dan meminjam ke rentenir. Dan tidak ada alasan sebetulnya mereka untuk tidak bisa berangkat mewujudkan mimpinya bekerja ke luar negeri. Semua sudah disiapkan oleh negara. Jika ada persoalan di lapangan terkait hal-hal teknis, perbankan misalnya yang agak lambat, low respon, ya, bahkan ya sedikit mengganggu dan menjadi kendala di lapangan, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kami. Ada direktur-direktur di berbagai kawasan, tergantung penempatan kemana. Kami ada 3 deputi, Pak. Deputi kawasan Amerika Pasifik, deputi kawasan Eropa Timur Tengah, dan deputi kawasan Asia dan Afrika. Jadi ada 3 kedeputian. Nanti kami akan undang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di comment center untuk Bapak Ibu memiliki keyakinan, garansi bahwa setiap mereka yang berangkat ke luar negeri benar-benar dilindungi oleh negara. Saya ingin menyampaikan hal yang mungkin sangat memiriskan kita, tapi penting untuk Bapak Ibu tahu. 2 tahun kurang lebih saya memimpin BP2MI, masuk di tanggal nanti 15 ya, April, tidak lama lagi. Kurang lebih sudah 1.400 jenazah yang kami tangani. Kurang lebih sudah 900 pekerja migran yang harus kembali kemudian sakit. Jenazah-jenazah yang kami tangani termasuk ke NTT sangat banyak jumlahnya. Mereka yang 95% adalah dulu yang berangkat tidak resmi. Yang sakit juga sama. 900 pekerja yang kami tangani sakit ya. Itu juga yang 95% mereka yang dulu berangkat secara tidak resmi. Jadi kalau kita membiarkan penempatan ilegal ini terus terjadi, maka resiko dan konsekuensi seperti yang saya gambarkan tadi itu akan menjadi pemandangan dan masalah setiap hari. Kita disumpah atas nama Tuhan dan agama, disumpah atas konstitusi dan negara, tidak mungkin kita rela membiarkan anak-anak bangsa kita dimangsa oleh para sindikat dan mafia, diperjualbelikan seperti barang bahkan hewan. Tidak mungkin, dan kita juga tidak boleh membiarkan mereka berpesta pora
mengambil keuntungan yang ini sangat besar dari bisnis kotor ini. Tidak boleh. Saya sering mengatakan naif dan memalukan jika negara yang sangat besar ini, yang negara ini diisi oleh pemerintahan, yang pemerintahan ini diisi oleh orang-orang terpilih, yang katanya orang-orang terbaik, ya, karena tidak semua orang mendapatkan kepercayaan, ya, terus kita tidak memiliki empati dan keberpihakan kepada rakyat kita. Sehingga BP2MI sekarang melakukan upaya-upaya ya, secara masif turun ke bawah, sosialisasi. Tidak boleh lembaga ini menjadi lembaga yang tertutup, yang hanya berorientasi penyerapan anggaran, bagaimana setiap tahun menerima anggaran dihabiskan selesai, menerima anggaran setiap tahun dihabiskan selesai. Tidak ada progres, tidak ada kemajuan, tidak ada bagaimana kolaborasi terbangun antara pusat dan daerah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di pasal 40 Undang-Undang 18 2017, ini undang-undang ini sudah 4 tahun lalu. Ada tanggung jawab provinsi, Pak. 9 kewenangan dan tanggung jawab provinsi. Di pasal 41 ada 11 tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Di pasal 42 ada 5 kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa. Nah, ini membuktikan tugas-tugas penempatan perlindungan dan berbagai aspek dimensi yang ada di dalamnya itu tidak hanya lagi menjadi tanggung jawab kami pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab bapak-bapak yang ada di daerah. Sehingga ini saatnya kolaborasi. Ayo kita rawat sinergi yang sudah ada, sudah terbangun, dan bagaimana kita perkuat kolaborasi ini. What next setelah penanganan kesepakatan minimal tadi, kami berharap lahirnya perda-perda atau pergub perwali tentang pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah warga masyarakat, bapak-bapak sekalian. Mereka adalah orang-orang hebat, bapak-bapak, ya, penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini. 159,6 triliun sumbangan mereka. Kita banyak nggak tahu sumbangan PMI kepada negara ini setiap tahun 159,6 triliun.